So. Kenapa sekarang lo sandra anak gadis, Blade? Ini bukan lo. Lo bukan orang lemah. Lo yang gue tahu cuma berurusan dengan laki-laki. Perempuan cuma bagian kecil dari game ancaman yang gak pernah benar-benar lo eksekusi. Ini nggak ada hubungannya sama lo. Ini misi gue. Kata-kata itu lagi. Kamu mau kemana? Sekolah, Kak. Ya udah, sana kamu ganti baju dulu terus sekolah. Maafin teman saya ya. Blade, Sekarang lo jadi terlalu tahu dan terlalu ikut campur sama semua hal. selalu. Cuma biasanya gue gak suka ikut campur aja kan. Terus kenapa lo sekarang ikut campur? Karena gue akhirnya tahu. Kalau kalian udah tahu di mana Alverik berada. Sesimpel gue gak suka ngeliat orang yang harusnya hidup di rumahnya, tapi kehadirannya dibatalkan. Cuma karena dianggap mengganggu narasi yang mereka suka. Gue paham posisi lu, Blade. Sangat paham. Lo bisa pura-pura nggak lihat apa yang lo lihat. Nggak denger apa yang lo denger. Demi sesuatu yang lebih besar. Dan demi nurani lo. Yang gue yakin masih ada di tempatnya. Meskipun lo lupa. Are you okay? Sure. Makasih udah tanya. Iya, tapi maksud aku setelah kejadian tadi yang kamu lihat, emang gak ngeri? Enggak. Kok bisa? Well, aku udah kebiasa lihat gitu-gituan, Fatah. Saat pertama kali Papa pergi, aku tinggal di kawasan di mana ada banyak orang yang berantem. Of course, pertama aku ngerasa gak nyaman. Tapi lama-kelamaan, mau gimana lagi? Aku harus terbiasa dengan itu semua. Dan lagi di rumah Oma, kita semua sekeluarga sering latihan. Latihan pedang, strategi, basic techniques. Walaupun beda sama situasi ini, tapi tegangnya itu udah nggak asing buat aku. Tapi yang paling ngebentuk aku itu adalah waktu aku tinggal di kawasan tempat kayak gitu. Penuh dengan orang-orang yang rusuh, teriak, saling tuding. Tapi well, lama-lama akhirnya aku jadi gini. Soal panic attack kamu? Ya, itu sering kambuh dulu. Iya, aku tuh cuman kepikiran sama kamu. Aku takutnya kamu... Nggak sesering itu, Fatah. Itu datang kayak gitu aja. Tapi sering ketika aku dengar jeritan orang. Tapi kadang juga enggak. I don't know, itu sangat membingungkan sih. Makanya aku bilang kalau itu adalah penyakit yang ajaib. Kadang datang tanpa trigger dan kadang juga datang dengan trigger. Ya, I guess itu masuk kapanpun ke aku. Well, you know, hari ini chaos banget ya. Parah. Pasti itu mereka semua akan dipanggil ke ruang guru. Ya pastilah. Tapi well, mau gimana lagi? Ya udah. Gue sih bodo amat ya. Kalau gue harus berantemin tuh anak-anak kita persada setiap hari. Yang penting gue masih di sini. Tapi gue yakin sih lama-lama pasti mereka bakal capek, bakal mager ngeberantemin kita terus setiap hari, ya gak sih? Tapi lagi, Indra kenapa sih? Sumpah deh, aneh-aneh gitu. Gue kesel banget gue. Ya mungkin mereka ngerasa kalau ini sekolahnya mereka. Kan duluan mereka di sini. Iya boleh sih ngerasa kayak gitu, tapi slow dong ya kan? Emang harus banget ya masuk gerbang depan? Harus banget nempatin gedung utama?
Kayak kemarin hidupnya mereka aman-aman aja. Gak ada yang pingsan, gak sekolah di gedung utama. Nah bener tuh, sekali nih kita pakai nih tempat langsung tuh keluar-keluar drama-drama gak jelas ya di luar. Idih. Gue ngerasa mereka itu ribut bukan karena tempat, karena spotlightnya aja kegeser. Dengerin tuh misal, spotnya udah pindah. Kayak mereka tuh lagi cari panggung ulang yang kebetulan panggungnya kita lagi pakai. Ya kan? Banding kalau bisa. Seru banget. Lah, Syakira kemana? Iya. Aduh, Teh. Kamu kelihatan sangat berenergi hari ini. Yes, dan itu minuman aku nggak pesen. Cuman kayaknya aku pantas mendapatkannya. Thank you. Sangat mungkin kamu lagi dehidrasi emosional. Yes, dan kamu tahu aku udah nyimpen emosi aku. Terus aku ledakin pas timingnya lagi sinematik. Tapi emang harus ya ributin mereka sampai segitunya. Ya harus dong, Her. Itu namanya bentuk self-love level dewa. Oke? Jangan mau dong dihina. Aku kaget aja. Itu yang buat aku tertekan, Her, selama ini. Dulu ya, aku bisa tuh teriak-teriak di kantin, ngumpahin pintu kelas biar macet, terus nulis surat terbuka buat guru olahraga karena dia udah bikin kita lari muter lapangan berkali-kali. Dan aku baik-baik aja. Sekarang tuh ya, aku udah kayak kerupuk yang disimpan di kulkas. Jadinya hilang, Her. Udah gitu ya, aku harus dari di pojokan udah kayak CCTV. Aku ini dilahirkan bukan untuk sabar, sumpah deh. Oke. Dan kamu tahu, Her, pas aku meledak-meledak tadi, aku marah-marah, terus aku pengen jambak tuh orang berasa kayak detox. Aku tuh kayak abis facial jiwani, bener-bener bebas, lepas, kayak abis lepas dari penjara spiritual. Her, tapi kamu gak ilfil kan sama cewek tantruman kayak aku begini? Aku nggak ilfil. Tapi aku juga nggak bilang aku suka sama cara kamu tadi. Her, kenapa ya jawaban kamu tuh selalu kayak soal ujian yang di jawabannya tuh nggak ada, tapi harus tetap jawab gitu loh soalnya. Maksudnya, kamu tetap Akil. Tapi kalau kamu tahu kamu bisa lebih dari suara yang paling keras, kenapa nggak dicoba? Capek, Her, capek. Aku tuh udah lega banget ya tadi. Kamu juga bisa kan teriak superhero? Bisa. Gue cuman pengen punya cowok yang nerima gue apa adanya tanpa gue harus jadi orang lain. Gue kalau jadi pacar manis kok. Kamu lagi overthinking ya? Iya.